Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas laporan tahunan dari sebuah emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas PNGO, Pinago Utama, sebuah saham yang bergerak di bidang kelapa sawit ya. Analisa ini berdasarkan analisa fundamental, artinya kita melihat laporan keuangan, data-data yang ada di laporan keuangan yang sudah diserahkan kepada Bursa Efek Indonesia atau IDX, sehingga kita sarikan lagi sampai pada kesimpulan nanti. Kemudian lagi saya ingin menyampaikan bahwa analisa ini tujuannya untuk menentukan apakah kita bisa masuk atau belum bisa masuk ya. Untuk tujuan melanjutkan atau tidaknya sebuah saham, maka itu Anda tinggal melihat di harga pembelian awal Anda, kemudian bandingkan dengan dividen sekarang. Apabila sudah sesuai dengan tujuan kita, maka silakan ditahan, bila tidak maka boleh Anda tutup. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi. Jadi setiap investor itu punya pemikiran, cara dan sistem yang berbeda. Oleh karena itu, lakukan analisa Anda sebagai analisa utama, dan apa yang saya sampaikan ini adalah hanya sebagai bahan pemikiran tambahan atau sebagai edukasi. Baik, hari ini kita akan membahas PNGO. Kita cek dulu PNGO itu apa. PNGO adalah PT Pinago Utama. Harga sekarang 1645. 1645. Oke. Pinago Utama itu apa ya? Oke, kita cek belum. Saham PNGO bergerak di bidang apa? Perusahaan mengelola total 17.656 hektar perkebunan, terdiri dari 13.969 perkebunan kelapa sawit, 3.960 hektar karet. Selain perkebunan, Pinago Utama juga memproduksi minyak sawit mentah, karet remah, dan lembaran asap bergaris. Oke, jadi ada karet, ada sawit, ada karet ya. Oke. Atau ada, kita cek ininya ya. Nih. 1645. Oke. 1645. Bisnis kami. Coba kita cek bahasa. Kalau ternyata ada 3 ya. Kelapa sawit, karet, dan pupuk organik. Kelapa sawit, karet, dan pupuk organik. Oke. Ini ada EBT-nya juga berarti ya. Ada bisnis energi baru dan terbarukan juga ya berarti ya. 35.000 ton per tahun. Namanya Improbio untuk semua jenis tanaman. Oke. Mungkin ini hasil dari limbah karet dan sawit mungkin ya. Dihasilkan dari situ mungkin. Oke. Baik, 1645 tadi ya. Oke, 1645. Oke, sekarang kita akan membahas dari segi laporan keuangannya. Kita tinggal cek 1645. Oke. Dari semua data yang masuk ke Bursa Efek Indonesia dan kita sarikan, ternyata kita mendapatkan data-data berikut. Simpulannya, yang pertama ya. Yang pertama, dari segi perusahaan, kita simpulkan dulu yang pertama ya. Dari segi perusahaan, dari segi perkembangan perusahaannya ya, perkembangan perusahaannya ini kita akan menyimpulkan bertumbuh, namun agak lamban pertumbuhannya. Kenapa? Karena harga sekarang sudah 62% di atas dari harga bukunya. Dari nilai perusahaan keseluruhannya itu 100%, maka yang sekarang ini dia sudah 62% di atas nilai perusahaan. Jadi dihargai sudah di atas separuh, di atas nilainya ya. Jadi kita simpulkan untuk perusahaan berarti dia sudah bertumbuh
tapi pertumbuhannya mulai melamban ya. Kemudian yang kedua, dari segi nilai valuasinya, perusahaan ini kita kategorikan karena 33% di bawah harga wajarnya, berarti dia valuasinya murah ya. Karena kita dapat diskon 33% kalau membeli saham ini. Ini sudah termasuk bagus. Artinya kalaupun dia turun, mungkin turunnya tidak terlalu besar lagi ya. Bisa kok turun? Bisa, tapi mungkin tidak terlalu besar lagi penurunannya. Yang berikutnya, perusahaan ini peduli dengan investor. Kenapa? Karena mereka membagikan 50% dari keseluruhan keuntungan setahun ya. Artinya mereka peduli dengan investor. Dari terlihat dari 50%-nya tadi, keuntungan 245 dibagikan separuh 122. Dan hasil menunggu kita selama setahun, kalau kita beli di harga hari ini, maka kita dapat dividen itu 7,4%. Ini termasuk kategori yang besar ya. Karena suku bunga BI itu 6%, ini 7,4 berarti dia termasuk yang besar. Jadi kita simpulkan dividen besar. Kemudian juga untuk keuangan ya, untuk keuangan dia punya cash itu 125% ya. Berarti 25% lebih dari kalau dia mau bayar hutang, dia masih punya kelebihan 25%. Berarti cash aman. Kemudian dari segi hutang ini agak-agakan ya, 68%. Kemudian hutang berbunga 68%, kemudian tanggungan-tanggungannya 87%. Ini berarti di bawah dari uangnya. Dia kelihatan dari karena rasionya 125 berarti tercover ya. Berarti di sini hutang aman. Kemudian dari segi ketahanan berarti sangat bagus. Tinggal kita mengecek perusahaan ini berpuasa tidak terhadap perusahaannya. Di sini saham yang dijual kepada masyarakat hanya 25% ya. Berarti 75%-nya masih dipegang oleh pengendali. Berarti kita simpulkan pengendali bukan retail. Maksudnya apa? Pengendali di sini pengendali maksudnya yang memiliki saham banyak itu mereka yang memiliki saham di atas 5%. Berarti kita anggap aman saja ya. Bukan mereka yang di bawah 5%. Sehingga di sini kita simpulkan pengendali bukan retail. Artinya pengendali memang pemilik perusahaan dan mereka memang tetap menjadi pengarah untuk perusahaan mereka masih mengendalikan perusahaan mereka. Dan yang terakhir ini saja yang agak mungkin sedikit menjadi concern kita, bahwa seluruh saham dari perusahaan ini berbentuk digital. Artinya dengan berupa digital berarti semua sahamnya berada di Bursa Efek Indonesia. Artinya bisa saja sewaktu-waktu diperjualbelikan dengan langsung tanpa menunggu prosedur yang lain dari warkat, misalnya dipindah ke non warkat dulu. Berarti di sini pengendali bisa trading. Dari semua data yang kita lihat di sini untuk pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan bisa atau tidaknya trading saham, untuk bertumbuh lamban, untuk pertumbuhan perusahaan saya tidak menjadikan sebagai dasar penghitungan utama. Jadi saya tidak terlalu menghitung di situ karena hanya untuk menghitung pertumbuhannya saja. Yang jadi concern tadi adalah bahwa perusahaan ini semuanya berbentuk non warkat atau digital. Nah, ini saja yang menjadi concern kita ya. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini layak layak diinvestasi. Kenapa saya menyatakan begitu? Karena melihat dari jumlah retail tadi hanya 25%, meskipun 100% yang mereka bisa saja suatu saat trading ya, tetapi dari kepemilikan retail sekarang kalau melihat seperti itu,
benarnya masih terkendali. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa perusahaan ini masih layak invest ya. Layak invest dengan melihat juga bahwa dividennya termasuk besar. Nah, selanjutnya tinggal kita mengecek GCG-nya, apakah GCG-nya bagus atau tidak. Nah, ini tugas kita semua seperti biasa. Tinggal cek misalnya pinago utama atau direksinya, nama-nama direksi atau nama-nama komisarisnya. Kemudian kita cek kasus hukum, misalnya kita cari di internet. Kalau tidak ada, berarti kesimpulan kita terhadap analisa ini dikuatkan oleh GCG yang baik. Tetapi kalau ada, maka saya menyarankan untuk lebih baik mengalahkan analisa kita dan mengikuti GCG. Kenapa? Karena GCG perusahaan yang baik di tangan oleh GCG yang tidak baik, maka hasilnya adalah perusahaan tersebut akan suatu saat dikalahkan oleh GCG yang tidak baik. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.